Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum perkenalkan, saya Muhammad Ari Wiraraja Yusril dengan NIM 2023 1011101 01 031138. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai teori bentuk negara. Sebelum membahas teori bentuk negara, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan bentuk negara. Bentuk negara adalah cara suatu negara disusun dan diorganisasikan berdasarkan pembagian kekuasaan antara pemerintahan pusat dengan daerah serta bagaimana negara tersebut menjalankan pemerintahannya. Dengan memahami bentuk negara, kita dapat mengetahui bagaimana suatu negara mengatur wilayah, pemerintah, dan hubungan antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Dalam ilmu negara, terdapat beberapa teori mengenai bentuk negara. Namun, secara umum, bentuk negara dibedakan menjadi dua, yaitu negara kesatuan dan negara serikat atau federasi. Yang pertama, negara kesatuan atau unitary state. Negara kesatuan adalah bentuk negara yang memiliki satu pemerintahan pusat yang memegang kekuasaan tertinggi atas seluruh wilayah negara. Pemerintah pusat memiliki kewenangan utama dalam mengatur penyelenggaraan negara, sedangkan pemerintah daerah hanya menjalankan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui sistem desentralisasi atau otonomi daerah. Dalam negara kesatuan hanya ada satu konstitusi, satu kepala negara, dan satu pemerintah nasional, satu sistem hukum yang berlaku untuk wilayah negara. Kelebihan negara kesatuan adalah pemerintah menjadi sederhana, kebijakan nasional lebih mudah diseragamkan, serta persatuan dan kesatuan negara lebih mudah dipertahankan. Namun, apabila kawasan terlalu terpusat, pembangunan antar daerah dapat menjadi tidak merata. Oleh karena itu, banyak negara kesatuan menerapkan sistem otonomi daerah agar pemerintah daerah dapat mengatur kepentingannya sendiri sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Contoh negara yang menganut bentuk negara kesatuan adalah Indonesia, Jepang, Prancis, dan juga Thailand. Yang kedua, negara serikat atau negara federasi atau federal state. Negara serikat atau federasi merupakan bentuk negara yang terdiri atas beberapa negara bagian yang bergabung membentuk satu negara federal. Dalam sistem ini, kekuasaan dibagi antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian berdasarkan konstitusi. Pemerintah federal biasanya mengurus urusan yang bersifat nasional seperti pertahanan, hubungan luar negeri, dan kebijakan moneter. Sementara itu, negara bagian memiliki kewenangan mengatur urusan pemerintahan wilayahnya masing-masing seperti pendidikan, kesehatan, atau hukum daerah, sesuai dengan pembagian kewenangan yang telah ditentukan dalam konstitusi. Kelebihan bentuk negara federasi adalah pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih luas sehingga kebijakan dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah. Selain itu, masyarakat di setiap wilayah memiliki kesempatan lebih besar untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Namun bentuk negara ini juga memiliki kelemahan, yaitu koordinasi antara pemerintah federal dan negara bagian dapat menjadi lebih kompleks serta berpotensi menimbulkan perbedaan kebijakan antar wilayah. Contoh negara yang menerapkan bentuk federasi adalah Amerika Serikat, Jerman, Australia, India, dan juga Kanada. Pandangan para ahli tentang bentuk negara, selain membedakan bentuk negara menjadi negara kesatuan dan negara serikat, beberapa ahli juga mengemukakan pandangannya mengenai bentuk negara. Aristoteles membedakan bentuk negara berdasarkan jumlah orang yang memegang kekuasaan serta tujuannya pemerintahannya. Menurut Aristoteles, apabila kekuasaan dijalankan demi kepentingan umum, maka bentuk pemerintahan yang baik meliputi monarki. Aristoteles dan Politeia. Sebaliknya, apabila kekuasaan digunakan untuk kepentingan pribadi, bentuk tersebut berubah menjadi tirani, oligarki, dan demokrasi dalam pengertian negatif pada masa itu. Sementara itu, Montesquieu menjelaskan bahwa keberhasilan suatu negara tidak hanya ditentukan oleh bentuk negaranya, tetapi juga adanya pembagian kekuasaan antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Gagasan ini kemudian dikenal sebagai konsep trias politika, yang bertujuan mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Nah, bentuk negara Indonesia menganut bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disingkat NKRI. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Meskipun berbentuk negara kesatuan, Indonesia menerapkan sistem desentralisasi melalui otonomi daerah. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota memiliki kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun urusan strategis atau seperti pertahanan, politik luar negeri, keamanan, dan moneter gelap tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa bentuk negara menunjukkan bagaimana suatu negara menyusun organisasi kekuasaan dan hubungan antar pemerintah pusat dengan daerah. Secara umum terdapat dua bentuk negara, yaitu negara kesatuan dan negara serikat atau federasi. Negara kesatuan menempatkan pemerintahan pusat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, sedangkan negara federasi membagi kewenangan antara pemerintah federal dan pemerintah negara lain. Indonesia memilih bentuk negara kesatuan Republik Indonesia karena dinilai paling sesuai dengan kondisi geografis, sejarah perjuangan bangsa, serta semangat persatuan dalam keberagaman. Melalui sistem otonomi daerah, Indonesia tetap memberikan kewenangan kepada pemerintah tanpa mengurangi prinsip bahwa negara tetap merupakan satu kesatuan. Sekian presentasi dari saya. Mungkin jika ada kurang, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.